Memang kalau yang paling sedikit itu memang soal cerita. Iya, Sedangkan untuk soal-soal lain misalnya deret itu cukup banyak. Bahkan iya. figural itu bisa 5 sampai 6. Yang gambar nanti kita belajar ya kayak gambar kan figuralnya. Hmm. Oke, tim X harus melakukan input data secara manual untuk 10.000 data. Oke. Jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh 4 orang, saya perbesar lagi, mereka dapat menyelesaikan dalam waktu 10 jam tanpa henti. Kalau ada 10.000 data yang mau diinput, dilakukan oleh 4 orang, maka bisa dikerjakan dalam waktu 10 jam, non-stop. Hmm. Kalau sekarang, data yang dikerjakan berapa? Masih sama ya, 10.000 ya? Hmm. Masih sama, 10.000. Kemudian, orangnya ini mau kita cari, berapa orang sih? Mau dikerjakan dalam berapa durasinya? Nah, di sini. Arti 6 jam dengan termasuk di dalamnya 1 jam istirahat. Itu maksudnya gimana? 6 jam itu kerja dan istirahat, atau 6 jam itu hanya kerja aja? Kayak 5 jam kerja 1 jam istirahat gitu nggak sih? Nah, 5 jam kerja, Hmm. 1 jam istirahat. Berarti intinya kerjanya itu kan cuma 5 jam ya? Hmm. Gitu. Kali dua nggak sih? 4 kali 2. Nah, betul. Ah, Jadi ah, 2 kali lebih ah, cepat, maka orangnya ya. juga 2 kali lebih banyak. Oke. Jawabannya yang mana? Bukan yang E, Tapi, yang di tambahannya, oh, yang oke. B. Oh iya, benar-benar. Oke. Sip, udah. Teks, teks. Next ya. Oke, kita masuk ada materi penalaran analitis. Jadi sebenarnya untuk materi ini nggak ngitung, cuma sama sulitnya dengan soal cerita. Walaupun nggak ngitung, kadang lebih menyebalkan atau lebih memusingkan soal seperti ini daripada Karena nggak ada rumusnya kali ya. Ini mah harus kayak benar-benar nggak di ada, ini nggak ya. ada. Tapi nanti ada konsep-konsep yang bisa kita terapkan. Oh gitu. Misalkan tanda lebih besar Hah? atau tanda lebih kecil, lebih cepat dan sebagainya. Itu yang bisa kita gunakan. Siap. Oke, ini sudah dikerjakan belum? Belum. Aku belum Belum ngerjain ya? ini. Aku bener-bener kayak aku pusingin kemampuan si soal cerita. Terus pas aku lihat tryout paling cuma 2 soal gitu loh. Kayak anjir rugi. Mendingan aku belajar ini. Ya, ABCDG akan dipilih 4 orang untuk mau dicoba dulu atau yang dulu langsung ya. kita bahas? Ini Hmm, dulu ya. Bentar. ya. A, B, C, D, E, F, G. Elvi atau Faisal harus dipilih, tetapi Elvi dan Faisal. Dia atau Bani? Soalnya apa gitu? Soal dia atau Bani harus dipilih, tetapi jika Fani tidak dipilih, 4 orang yang terpilih mungkin Fani tidak dipilih. Oh, berarti kayak harus baca soalnya dulu deh. Tarik. Jika Fani tidak Hmm. dipilih, berarti yang ini tuh pasti Fani. Kemungkinan ternyata ya. Ternyata juga.
B nggak sih? Yang B. B. Kita simpan ya. Coba. Dari 7 murid, yaitu A, B, C, D, E, F, G, nggak usah kita baca satu-satu, akan dipilih 4 orang untuk menjadi perwakilan kelas melakukan kunjungan karya wisata. Murid yang terpilih memenuhi ketentuan berikut. Elki tidak dipilih, kecuali Cira juga dipilih. Itu dua-duanya Maksudnya harus bareng ya? harus bareng. Jadi kalau nggak ada Cira, Elki nggak ikut. Heeh. Kita lihat di sini, Cira dan Elki itu kan semuanya ada ya ternyata ya. Iya, oh, benar. Oke, ini yang nggak ada cuma yang C. Oh, ada ya. Ini ada, ini ada. Oke, Heeh. kemudian Gah dan Boni keduanya dipilih atau keduanya tidak dipilih. Berarti juga sama. G Heeh. dan B harus sama-sama ada. Berarti ini salah, Heeh. ini betul. Saya kasih warna beda. Yang C mah udah pasti salah kan? Yang ini salah. Ini juga salah ya. Eh, Salah. Boni ya itu ya. Boni, Boni maaf. Boni dan oh ya betul. Ini salah. Ini juga salah juga salah. gas. Ya, B berarti ya. Berarti jawabannya adalah yang B. B. Oke. Jadi tanpa harus kita melihat semua pernyataan yang ada, bisa kita melakukan eliminasi untuk Oh, iya. mempersingkat waktu. Nah, kita baca dulu soalnya berarti ya kayak. Hmm. Coba. Next ya. Nah, Oke. Kalau ini sudah belum? Belum juga. belum semuanya kayak belum. Aku hari ini kerjain deh. Biar relate. Harga buah jambu lagi. Oh. Mhm. Hmm. Buah semangka lebih enggak, buah semangka lebih mahal daripada ini aneh sih antara B atau atau D. B atau D. Oke, Oh, kita lihat. Harga berbagai jenis buah di sebuah toko adalah sebagai berikut. Buah jambu lebih mahal daripada buah mangga. Nah, ini kalau harga seperti ini, Kak Yunus biasanya menggunakan seperti ini. Jambu, di atasnya mangga. mm-mm. Kemudian, sirsak lebih murah daripada semangka. Sirsak berarti, sirsak itu berarti di bawahnya semangka. Oh, ini sama-sama S ya. Tadi posisi kata sirsak lebih murah dibandingkan. Oh, aku salah baca sirsak lebih murah berarti di bawahnya ya. Di bawah. Jawabannya B nggak sih? B, buah Eh, semangka lebih. Oke. eh. Coba kita lanjutkan ya. Sirsak dan serikaya memiliki harga yang sama. Sirsak dan serikaya. Ini setara ya. Buah mangga lebih mahal daripada buah semangka. Berarti gini. Nah, dari hubungan yang ini tadi, Hmm, mangganya itu lebih mahal daripada semangka. hmm, Berarti ini semuanya ada di bawahnya hmm, semangka. hmm. Oke. Buah semangka lebih mahal daripada buah mangga. Kebalik nggak? Benar. Enggak. Oh, oh iya, tar. Oh iya, berarti D deh. Iya nggak sih? D. Buah mangga lebih mahal daripada buah serikaya. Mangga, serikaya, betul ya? Jawabannya adalah yang D. Oh iya, iya, iya. Lanjut, lanjut. Next. Oke, Keren. saya perbesar coba.
Orang yang menyukai olahraga bola basket kali. Hmm. What the- Hmm. Kayaknya iya nggak sih? Oke. Bentar, Sejumlah bentar, anak. Kak, bentar. Oh iya, udah bener. Sudah. Olahraga dengan bola teh maksudnya apa? Oh iya, iya, ya udah. Sejumlah anak dalam satu kelas menyukai olahraga tertentu. Bila menyukai olahraga basket, tapi tidak menyukai bola voli. Bila itu suka basket, tapi tidak suka voli. Hmm. Kemudian Zoa, basketnya iya, Hmm. atletik juga iya. Hmm. Kemudian Luna, Hmm. semua iya, kecuali basket. Gini aja. Kemudian Tuti, hanya menyukai olahraga dengan bola. Ya Berarti bisa. basket Oh iya. iya, volley juga iya. Ya. Sementara itu Arem menyukai olahraga tanpa bola. Berarti non Atletik. basket, Hmm. non volley, berarti atletik. Hmm. Oke. Kemudian orang yang menyukai olahraga basket itu yang mungkin itu berarti kan si Yoa jelas, Bella jelas, sama Tuti. Oke. Hmm. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Next. Atau gini. Tadi kan kita sampai Luna ya. Yang ada lunanya pasti salah gitu aja. Iya. Luna, Luna, oke. Berarti bisa kita hilangkan. Kemudian ada siapa tadi yang Arem? Bisa kita eliminasi. Dah ketemunya adalah yang langsung yang ini. Siap. Oke, next. Nah, aku nggak bisa Kak. Ini aku pernah ngerjain. Aku bingung nge apa ya, meja bundar tuh depannya berapa, depannya sampingnya berapa tuh nggak bisa aku Gini. bayangin. 6 orang melangsungkan rapat di meja bundar. Meja bundar ya. Ada 6 orang ya. Berarti tempat duduknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Hmm. Atau kita susun biar simetris. Simetris. Nah, simetrisinnya bingung. Oh gitu. Biar lebih mudah memandangnya. Nah, kemudian Faiz dan Cucu saling berjauhan. Faiz dan Cucu saling berjauhan. Faiz dan Cucu saling berjauhan. Berarti bisa seperti Soalnya, ini ya. Saling hmm. berseberangan itu ya. Kemudian orang yang paling dekat dengan JJ adalah Cucu dan Mimi. Ini tadi Cucu ya. Hmm. Cucu. Yang paling dekat dengan JJ itu adalah Cucu dan Mimi. Kalau JJ itu ada di sini, berarti Cucu dan Miminya ada di sini. Ya betul. Betul. Kalau JJ-nya di sini, maka Miminya di atas. Hmm. Hmm. Kalau JJ-nya di sini, Miminya di atas. Oke, Momo dan Mimi bersebelahan. Oh, Wait, Momo dan Mimi bersebelahan. berarti, bingung. Gini. Untuk yang saling berjauhan. Saling berjauhan itu kan nggak harus saling berseberangan gini ya. Iya. Jadi bisa saja gini. Cucunya itu ada di sini. Kalau gini kan juga saling berjauhan ya. Yang penting dia nggak bersebelahan gitu aja. Cucu. Kemudian kalau JJ-nya tadi ada di sini, maka Miminya ada di sini dan Mimi tadi bersebelahan dengan Momo. Maka Momonya ada di sini. Ya enggak? Oh iya. Nah, Tapi itu Mimi kemudian bersebelahan dengan Faiz. Faiz di Mimi atas. bersebelahan dengan Faiz. Oh iya iya. Berarti yang pasti dulu aja nggak sih Kak ditaruh Faiz sebelahnya.
Mimi sama Mimi aja dulu yang pasti-pasti. Momo dan Mimi bersebelahan dengan, oh ya, Berarti kan Momo Momo dan ini Mimi. Mimi gitu. Kirinya Yang di kayak sini. gitu. Heeh, misalkan itu yang pasti Momo, Mimi. Berarti kan si Faiz di tengah-tengah tuh. Oh ya, Yang di seberang Jojo. Jojo. Jojo, Berarti di sini JJ ya tadi ya. Di sini Jiji, adalah Jojo. Berarti di sini tinggal si saya, Anda. iya saya. Duduk berhadapan dengan siapa? Mimi ya. Mimi. Oh, sebentar, sebentar, Kak. Kita ini dulu. F-nya benar ini Jojo. Jojo saling berjauhan orang yang paling dekat dengan JJ adalah Jojo dan oh ya Mimi betul. Momo, Momo, Mimi bersebelahan dengan Oh, Faiz. ini. Gini, Bener-bener. gini, ini. Tadi kita salah baca. Mm-mm. Momo dan Mimi bersebelahan dengan Faiz. Bukan Momo sama Mimi yang bersebelahan gitu. Betul. Oh Jadi ya. tadi kita salah kalimat. Jadi Momo dan Mimi bersebelahan dengan si Faiz. Mm-mm. Oke, siap-siap. Dah. Next. Next. Rido berangkat kantor menggunakan rute terdekat melalui rumah Faiz, Santi, Irfan, Rido. Aku dulu ya. Aku cobain kerjain ya. Silakan. Rido, Faiz. Tuh, nah ini nih, jika kalian lihat rumah yang terjauh keempat dari kantor. Satu, dua, tiga, Faiz kan? Tapi aku salah deh, Irfan. kalau salah ini. Irfan. Kenapa dihitungnya dari belakang, dari rumah si Damar? Satu, dua, Mm-mm. tiga, empat. Hah? Santi dong. Gimana sih, Kak? Coba. Oke. Rido berangkat ke kantor menggunakan rute terdekat. Rute terdekat. Maksudnya gini, kalau berangkat, rumahnya di sini, ada jalan di sini, ada jalan di sini, maka yang diambil jalan yang atas, rute terdekat. Nah, Kemudian rute terdekatnya melewati rumahnya Faiz. Ini tadi Rido ya. Rido. Melewati rumahnya Faiz, Santi, Santi, Ir, Irfan, Catur. Catur. Tapi tidak melewati rumah Tapi Damar. tidak melewati rumahnya Damar. Berarti Oke. Damar sebelum Rido kan? Mm-mm. Nah, Damar ada di sini. Jika rute terdekat Damar menuju kantor melewati rumah Rido, rumah yang terjauh keempat dari kantor di antara mereka kedua. Terjauh keempat. Terjauh pertama itu kan Damar ya. hmm, Satu, dua, dua. tiga, empat. Santi. Santi ya? Oh, iya, 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 iya. Bukan Faiz ya? Bukan. Dihitungnya bukan dari depan ya? Satu, dua, tiga, empat. Kalau terjauh pertama itu kan Damar ya. Oh iya, 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 iya. Terjauh kedua. Oh iya. Udah, next. Next. Nah, masih ada lagi si JJ, Jojo, bentar. Pernyataan pasti benar. 8 orang membentuk dua barisan. Dengan tiap dua orang yang berbeda, barisan saling dengan tiap dua orang yang berbeda. Kita juga berhadapan.
Enggak bisa sih. C sama D mah enggak. Jawabannya apa ya, Kak? Nggak tahu, Kak. Help. Oke, 8 orang membentuk 2 barisan dengan tiap 2 orang yang berbeda barisan Saling berhadapan maksudnya gimana sih? saling berhadapan. Pikirnya Kak Levanov gimana? Setiap 2 orang yang berbeda, barisan, nggak ngerti. Nah, itu nggak ngerti. Nggak bisa Jadi gini, ngerti. ad- ada 8 orang ya, Hmm. kemudian membuat 2 barisan. Setiap 2 orang yang berbeda barisan saling berhadapan. Jadi ini berhadapan dengan ini, Ya, berhadapan. iya. Gitu aja. Oke, Heeh. kemudian informasi posisinya adalah sebagai berikut. Faiz bersebelahan dengan Jiu dan Sua. Faiz berarti nggak mungkin di pinggir Nggak ya mungkin Faiz di ya. ujung, dia di tengah. Oke, misalkan Faiz di sini, ini ada Jiu, ada Sua. Heeh. Kemudian Jojo bersebelahan dengan JJ dan Juju. Berarti Jojo nggak mungkin di pinggir. Enggak. Jojo bisa saja di sini. Jojo itu bersebelahan dengan JJ dan Juju. Heeh. Atau bisa juga di sini. Jojo, maaf ini tadi Jojo, bersebelahan dengan JJ dan Juju. Heeh. Oke, Juju berhadapan dengan Minju. Ya udah, berarti yang ini aja ya. Ini ya, ini Minju ya. Berarti pakai yang bawah. Heeh. Oke, pernyataan yang pasti benar. Kurang 1 orang ini siapa ya? Nggak disebutkan namanya ya. Nggak disebutin. Nggak disebutin. Yang pasti benar. Oke. Jika Jojo berhadapan dengan Sua, Jiu berhadapan dengan JJ. Salah ya ini ya? Salah. Salah. Jojo berhadapan dengan Jiu. Ini juga salah. Jojo ada di posisi ujung Salah. barisan. Salah juga. Nggak mungkin. Faiz ada di posisi ujung juga nggak mungkin. Tidak ada yang benar karena Coba yang informasi E. tidak. Oh, iya, iya. Aku juga coba itu sih, aku udah ngerjain yang ini. Oh ya, nanti saya cek ya. Karena aku mikirnya gak ada 1 orang lagi nih, siapa nih, ya udahlah, salah. Kayak gak ngasih tau udah. Oke, Next. next. Kita coba ya ini ya. Ya, Ini kan udah kayak tadi nih. Ini sekolah. Jiu. Jiu. Heeh. Oci melakukan perjalanan ke sekolah dengan berjalan kaki pada rute terpendeknya. Bisa berurutan Oci melalui rumahnya Ocha. Ini Oci ya. Melewati Ocha, Jiu, Jia, Damar. Di antara mereka rumah yang jaraknya ketiga terjauh. Ini pertama, ini kedua, ketiga. Yang tadi Jiu ya. Jiu. Heeh. Jiu. Eh, Jia dulu. Jiu dulu. Ocha, Oci, Jiu, Ocha, Jiu, Jia, Jia. Berarti yang ketiga itu adalah Jiu. Jiu. Ya, yang E. Oke, next. Next. Eh, susah. Nilai ujian. Faiz. Faiz. Hmm. Nilai ujian Ubay lebih dari Johan, tapi kurang dari Rido.
nilai ujiannya Faiz dan Jody lebih dari Ubay. Faiz dan Jody itu lebih dari Ubay. Kemudian hanya Jody yang memiliki ujian lebih besar dari Ridho. Jody Jadi paling itu atas. paling atas ya. Ridho Ini bisa hanya. kita hapus. Nah, kemudian hanya Jody yang memiliki nilai ujian lebih besar daripada Ridho. Berarti Faiz nggak mungkin di atasnya Ridho. Di bawahnya. Kemudian Faiz nggak mungkin di atasnya Jody. Enggak. Oh. Berarti Faiz itu di bawahnya Ridho ya. Nggak mungkin di bawahnya Ubay. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, jadi nanti posisinya gini. Faiznya itu Di bawah Ridho ya di langsung. bawahnya Ridho. Betul. Gini. Nah, selanjutnya, jika diurutkan nilai ujian yang di posisi ketiga itu adalah Faiz. Betul. Oke, next. Next. Pada libur ya. Bentar. Semarang harus dikunjungi sesudah Bandung Jakarta. Yang mana? Bentar, Kak. Oh, belum. Belum. Bentar, Malang. Oh, oh iya, salah lihat Bandung, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya. D. D. Oke, kita lihat pernyataan kedua dulu. Yang sudah jelas-jelas bisa kita urutkan ya. Surabaya dikunjungi sesudah kunjungan ke Semarang. Berarti Semarang dulu. Kemudian Surabaya. Kemudian baru Malang. Semarang, Surabaya, Malang. Kemudian Semarang harus dikunjungi sesudah Bandung dan Jakarta. Nah, antara Bandung dan Jakarta ini belum bisa kita pastikan mana dulu. Nah, sekarang urutan kota yang mungkin dikunjungi Fikri, ya, yang D. Sip. Tempat next. Next. 5 hari kerja. Oh. Wait. Tambah hari kerja yang bisa masuk di hari Senin sama Kamis. Dalam salah satu harinya berbarengan dengan Mita. Mita tapi Selasa. Oh, oh sih. Bentar. Rabu nggak sih, Kak? Rabu. Let's check. Wika masuknya hari Senin dan Kamis. Wika.
Wika. Kemudian dengan salah satu harinya berbarengan dengan Mita. Jadi Mita itu antara Benar? Senin atau Kamis. Oke, ini saya kasih warna beda. Oke, Mita. Mita ketemu Kemudian Selasa. Mita bertemu Silvi di hari Selasa. Berarti Mita itu sudah pasti Selasa. Mm-mm. Kemudian ide ada Silvi, Selfie, ya. Selvi. Oke, sedangkan Oci bertemu Selvi di hari Jumat. Nah, Selvi ada Oci. Jika setiap hari kerja di antara mereka harus ada 2 orang masuk, hari lain ketika Oci kerja di kantor, oke, kalau kita gunakan Kamis misalkan, Mm-mm. Kamis ya, berarti Mita bukan di sini ya. Mm-mm. Senin. Berarti ini bisa kita isi dengan Oci. Mm-mm. Oci. Oh Ini gitu. orang yang disebutkan itu Barwika, Mm-mm. Mita, Selfie, Oci. Di mana ini mah? Kenapa? Soalnya kayak si Oci ini bisa di Kamis, bisa juga di Rabu. Soalnya Rabu masih kosong. Ya nggak? Ya, oke. Kita tahan dulu ya. Heeh. Berarti kan harusnya, ini kan yang disebutkan baru 4 karyawan ya. Mm-mm. Ada 5 karyawan ya. Mm-mm. Nah, 5 karyawan katakanlah yang satu itu namanya Budi yang tidak disebutkan. Budi. Kalau Oci kita letakkan di sini Budi, di sini Budi. Boleh nggak? Hmm, Nggak bisa ya. boleh. Heeh. Nggak bisa ya. Harusnya satu hari itu ada 2 orang ya. Iya, yang kosong tinggal Senin, Rabu, Kamis ya. Senin, Rabu, Kamis ya, betul. Berarti di sini nanti, misal Budi di sini, berarti Budi bisa di sini, maka Oci bisa di sini. Hmm. Oci. Kalau Oci di sini, Budi di sini, Wikanya sudah 2, Mitanya sudah 2, Selfie-nya sudah 2. Memenuhi nggak? Memenuhi sih. Memenuhi ya. Memenuhi. Maka kita lihat Oci itu ada di hari Rabu. Oh gitu. Oh jadi kita misalkan aja sih. Kita misalkan aja. Ya. Oh, tapi kan di satu sisi si Oci bisa juga di hari Kamis. Iya nggak? Kalau Oci hari Kamis. Kalau Terus kita coba, Budi pindah aja ke hari, iya nggak sih? oke, bentar ya. Ocinya kita pindah. Ocinya kita pindah ke sini. Budinya kita pindah ke Budinya misalkan di tempat nih ya. Mita juga kan bisa jadi pindah ke hari Rabu. Bebas. Mita kan Seninnya mah terserah nggak sih? ini. Mita tadi bertemu Silvi di hari Selasa. Ini yang sudah pasti. Mm-mm. Kemudian Itu kan harus barengan sama si Wika masuk di hari Senin dan Kamis. Jadi Mita itu hanya bisa di Senin Senin ini atau di atau Kamis di ya. Kamis. Heeh. Iya. Kalau kita ganti Mita di sini, Heeh. Mita kita ganti di sini. Berarti di sini kosong ya. Iya. Berarti di sini siapa? Oh, biasanya itu Oci ya. Budi atau Oci? Si Budi, Budi. Budi ya. Heeh. Di sini siapa? Si Oci. Tapi kan kita nggak tahu tiba dari Budi, ngapain juga kita tambahin Budi informasi Enggak, soal maksudnya itu ini kan tuh. ada 1 karyawan yang belum disebut. Maka itulah yang menjadi acuan kita. Maka dimanapun, maka Oci itu tetap hari Rabu. Hmm, kita nggak bisa ya bilang informasi di soal tidak cukup. Enggak bisa. Ini sudah bisa ditentukan kalau ini. Oh, ya, oh, ya, ya, ya. Oke, Ya udah, coba lanjut. next. Artinya,
lebih cepat daripada Ubay. Faiz lebih cepat daripada. Hmm. Menurut aku jawabannya, ntar ya, coba. Larinya Ubay dan Fahri. Ini aku ini jadi oh, ini. Oh, bentar. Bentar ini Johan, Fahri. Fahri lebih cepat daripada Ubay. Nah, ibaratnya nggak sih? Karena bisa dua kemungkinan nggak sih Kak? Gak tahu ya, karena bisa Ubay, bisa Fahri. Coba deh. Ubay atau Fahri. Oke. Yang ditanyakan posisi ketiga ya. Ubay dan Fahri itu lebih cepat daripada Johan. Jadi Ubay dan Fahri di depannya Johan. Faiz lebih cepat daripada Ubay. Jadi Faiz bisa kita letakkan di sini lebih cepat daripada Ubay. Kemudian, Tandanya tetapi waktu tidak lebih Faiz. cepat daripada Ivyar. Si Faiznya tandain lain coba Kak, sama kayak Fahri soalnya. Oh ya, ini Faiz ya, ini Fahri. Oke. Kemudian Ivyar, Faiz tadi tidak lebih cepat daripada Ivyar. Berarti Ivyar itu di depannya, Udah sedangkan pasti. Faiz itu di belakangnya. Hmm. Jika mereka berlima berlomba lari, orang yang ada di posisi ketiga itu adalah siapa? Nah, Faiz tadi itu lebih cepat dari Ubay, tapi tidak lebih cepat daripada Ikhyan. Maka maka bisa dipastikan setelah Faiz itu kan si Ubay ya. Kemudian baru si Fahri di belakangnya. Baru nanti si Johan. Jadi Ubay. Ubay. Oh, berarti si siapa? Larinya Ubay, Fahri lebih cepat, Faiz lebih cepat, tetapi tidak lebih cepat dari Ikhtiar. Faiz lebih cepat dari Ubay. Berarti, Mm-mm. oh iya. Tapi Faiz kan lebih bisa cepat. aja si Fahrinya di belakang Faiz. Terus habis itu Ubay. Iya nggak? Oh, Karena bisa nggak juga ya. tepat gitu loh, Kak. Iya. Oh iya, betul. Iya kan? Faiz lebih cepat dari Ubay, tapi Bisa tidak jadi lebih si cepat Ubay itu di dari. urutan keempat gitu. Karena nggak, Oh, maksudnya mereka nggak iya, bener-bener di belakangnya banget di gitu. belakangnya pas ya. Nah, kalau nanti katanya ini, katanya itu, oh ya. Misalkan ini, kalau Ubay tepat di belakang Faiz, bisa kita pastikan bahwa Ubay itu adalah yang ketiga. Tiga. Heeh. Tapi kalau katanya seperti ini, oke, berarti yang jawabannya adalah yang ini. Yang iya. Heeh. Tapi sebenarnya bukan informasinya termasuk nggak cukup nggak sih itu teh? Kurang sih, Gitu ya. tetap antara Ubay dan Faiz tidak Iya bisa kita kan? tentukan. Iya. Oke. Ya udah. Next. Next. Nah, nasi lingkaran wae Pak. 6 orang bergandengan tangan membentuk lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damar bersebelahan dengan misalnya damar bersebelahan dengan ini ini.
Sedangkan hmm, oh, lima buat berarti saya ada Faiz U buat D D. ya Jiu doang. dan Sua. Mm-mm. Jiu dan Su. Damar bersebelahan dengan Jiu dan Lia. Jiu, Lia. Mm-mm. Kemudian Yuna bersebelahan Lia dengan Sua. Yuna Berarti ini Zuna, yang terus ini Sua. Faiz. Jika sisanya adalah Faiz, berarti Faiz di sini. Orang yang bersebelahan dengan Faiz itu adalah Jiu dan Sua. Betul. Yang D. Oke, sip. Next. Sorry, Kak, benar. Gue dan Faiz lebih cepat. Ini ada gue. Bisa lebih cepat daripada kan? Nah, kalau ada kata-kata tepat nih, ini saya masih bisa dicikap. Kita nggak boleh tepat. Nggak boleh apa. Si Ubay lah. D. Di Ubay. Oke. Kita lihat. Ubay dan Zul lebih cepat daripada Joni. Ubay dan Zul itu lebih cepat daripada Joni. Kemudian Faiz lebih cepat daripada Ubay. Faiz lebih cepat daripada Ubay. Tapi Ifyar lebih cepat daripada Faiz Pandang. di depannya. Betul. Ifyar, maaf. Ifyar. Kemudian, jika ketika mereka berlari, Faiz tepat finish sebelum Ubay. Berarti kan ini sudah pas ya nih. Iya, pasti kan ini. Baru nggak kayak tadi Pasti. nggak sih? Kalau tadi tuh jadi Nah, D. Nah, betul. Nah, sekarang berarti ini 1, ini 2, ini 3. Berarti yang di posisi 3 itu adalah Ubay ya. Yang B. oke. Sip. Next. Jujur Kak, aku takut banget susah nanti. Ini bukan ya? Oh, beda ya, beda soalnya. Beda lagi kayaknya. Bentar ya. Hmm. Satu di hari kopi ketemu selfie di tingkat. Apa Taref Mitra bertemu Wika di hari Senin? Mitra bertemu. Gak ngerti Kak. Nggak ngerti. Hah? Ini sama seperti tadi. Sama kayak tadi.
Nah, Selasa, ini Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Senin itu ada Wika. Wika itu Senin dan Kamis. Kan si selfie mas Selasa. Dengan salah satu harinya bertemu dengan Mita. Berarti Mita antara sini dan di sini ya. Oh iya. Iya sih Mita bikin pusing udah nggak fix. Mita bertemu Silvi di hari Selasa. Nggak fix kan Mita selfie Mm-mm. fix. Selvi di hari Selasa. Heeh. Sedangkan Oci bertemu Silvi di hari Jumat. Dan Oci Terus di hari Jumat. Satu orang sisanya adalah karyawan baru. jadi Nah, karyawan baru adalah Budi tadi. heeh. Nah, karena suatu alasan, karyawan baru harus selalu bertemu Oci. Yang tadi awalnya Oci itu adalah hari Jumat. Berarti harus kita geser. Yang harus kita geser itu adalah Ocinya. Hmm. Ocinya. Bentar. Karena suatu alasan karyawan baru harus bertemu Oci, kondisi berikut yang memastikan karyawan baru bertemu Oci 2 kali seminggu. Nah, ini tadi Kalau B nggak sih kak selfie jadi yang pas Rabu. Iya nggak sih? Iya nggak kak? Selasa dan Rabu ya. Selasa dan Rabu. Selfie di sini ya. Heeh. Berarti satunya lagi selfie siapa? Kalau di sini selfie. Bentar. Kan Jumat. Ya itu si karyawan baru hari Rabu sama Jumat. Enggak. Enggak ya? Gimana sih kak? Harusnya Oci ketemu dengan karyawan baru itu 2 kali seminggu. Kalau selfie di Oh sini, berarti bareng-bareng terus ya? Oci dan selfie harus, Oh Oci dan karyawan karyawan baru harus baru. bareng-bareng. Oh berarti si Ocite, bentar. Bentar. Yang belum pasti tadi kan antara ini Iya, heeh. dengan ini ya. Heeh. Hmm. Oke, intinya aja. Intinya. Berarti kita menyiapkan 2 hari untuk Oci dan karyawan baru. Hmm. Agar kita memiliki 2 hari itu, yang sudah ada Ocinya, selfie-nya kita buang. Selfie-nya kita buang. Jangan kita tempatkan pada hari yang masih kosong. Karena hari yang masih kosong ini kita gunakan untuk Oci dan karyawan baru. Maka kita Oh, tempatkan pada yang masih belum pasti. Berarti bisa di sini atau di atau Senayan. di sini. Nah, coba kita letakkan di sini ya. Berarti Heeh. Mita nggak ada di sini. Oke, berarti nanti karyawan baru bisa di sini. Hmm. Karyawan baru bisa di sini. Dan di sini bisa Oci. Dan di sini Mitanya sudah pasti di sini. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Berarti selfie-nya harus mengubah di hari Selasa dan Kamis. Selfie-nya kita letakkan di Selasa Oh, dan Kamis. oke. Oh iya, 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 iya. Gitu. Oke, Oke. Coba next. next. Aku mau Itu cek. tadi kode terakhir berapa ya itu tadi ya? 166 ya. Sekarang Kak Yunus carikan kode lain. Thank God. Serius. Kak, mau belajar yang silogis itu. Oh, boleh. Heeh. Boleh, Yang itu boleh. dulu tuh ya. Nanti yang soal cerita aku kerjain dulu sendiri deh. Boleh. Biar Kak Yunus enak nanti. Silogisme ya berarti ya sekarang ya. Heeh. Oke. Kak, bentar ya, aku mau ambil minum dulu ya. Boleh, boleh. Kita dulu. Sambil saya siapkan soalnya.
Yuk, Kak. Oke, silakan dicoba soal ini dulu, Kak. Oke. Tuh, Kak. Kan nggak ada rumusnya gitu yang si Peki, Peki. B. Nggak, yang rumus PP makaki yang gitu-gitu loh, Kak. Oh, ini. Kalau P maka Q, kalau diketahui P, maka kesimpulannya adalah Q. Mm-mm. Kalau P maka Q, diketahuinya adalah non Q, maka kesimpulannya adalah non P. Mm-mm. Ini Kak Yunus lupa ya, namanya antara ponentolen dan silogisme. Ini kayak salah satu ponen, yang salah satu adalah tolen. Mm. Nah, salah satu lagi namanya silogisme. Jadi kalau ada P maka Q, kemudian Q maka R, kemudian diketahui P, maka kesimpulannya adalah R. Oke. Gitu. Coba ya, Kak, ini dulu aja ya. Mm-mm. Kira-kira. Nggak sih? Tidak ada kesimpulan yang bisa ditarik. Nah, kita lihat. Jika hari raya tiba, hari raya bisa kita simbolkan dengan P, maka semua jenis bahan pokok akan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga kita simbolkan dengan Q. Maka kita punya P maka Q. Kemudian, bahan pokok tidak mengalami kenaikan. Kalau kenaikan tadi adalah Q, kalau tidak mengalami kenaikan, berarti itu adalah non-Q Mm-mm. atau negasi Q. Lawannya ya, berarti ya. Atau sebagian masyarakat mengalami kesulitan. Atau itu simbolnya gini, mengalami kesulitan. Kesulitan itu kita anggap sebagai R. R. Nah, berarti kita punya P maka Q, Q atau negasi Q atau atau maaf, atau R. Nah, negasi Q atau R itu bisa kita ubah menjadi implikasi. Kalau ini kan bentuknya implikasi. Kalau ini atau ya, kita bisa ubah menjadi bentuk implikasi. Caranya gimana? Yang depan kita negasikan. Kalau negasi kita negasikan, berarti kan negasinya hilang ya. Mm-mm. Ataunya berubah menjadi maka, R-nya biarkan tetap R. Maka yang ini setara atau ekuivalen. Mm-mm. Kalau kita memiliki seperti ini, dan ini, berarti seperti yang silogisme ini ya. Berarti di sini, apabila diketahui bahwa sebagian masyarakat mengalami kesulitan. Oh, nggak lihat itu. Hmm, Oh, gitu. Kalau mengalami kesulitan, berarti yang diketahui apa? R ya. Ya, baik. Iya. R. Nah, kalau kita memiliki P maka Q, Q maka R, kalau diketahui P, Berarti. maka bisa kita simpulkan R. Tapi kalau kita mempunyai seperti ini yang diketahui R, maka nggak bisa kita simpulkan. Jawabannya adalah yang Oh, E. benar. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kita juga masyarakat. Berarti kalau nanti jadi R. Hmm. Ini tuh bisa, Pak, yang tadi deh, kayak mata Q, terus negasi Q atau R, ini kan sama aja kayak mata R. Ya, Q maka R. Caranya yang di sini dinegasikan, kemudian ataunya kita ubah menjadi panah. Misal gini, ada P atau Q, kalau kita ubah menjadi implikasi, berarti gimana? Yang depan kita negasikan, maka Q. Seperti ini. Oke. Oke, jadi jawabannya bukan ini ya, bukan
apakah naik harga bukan yang kayak gitu. Bukan, bukan. Oke. Next. Oke. Nggak tahu. Oke. Rajin olahraga, kita anggap sebagai P. Kemudian dia akan lebih sehat. Kita nggak mempedulikan dengan dibandingkan orang yang jarang olahraga. Kita hanya fokus ke sehatnya aja. Sehatnya itu adalah Ki. Maka kita punya P maka Ki. Kemudian kalau sehat, ini kan Ki ya. Kualitas hidup meningkat itu adalah R. Maka kita punya Ki maka R. Kemudian kita punya kualitas hidup menurun. Kalau meningkat tadi adalah R. Kalau menurun berarti lawannya negasi R. Negasi R atau lebih panjang umur. Kita simbolkan lagi. Kita pakai S gitu aja. Negasi R atau S. Nah ini tadi bisa kita ubah menjadi implikasi dengan cara yang depan kita negasikan. Negasi kena negasi. Jawabannya. Oke. Iya. A. Serius, Betul. next. Next. Yang mana? E. E. Gak tahu ya. Jika Anes tidur, maka Bobby akan bangun. Jika A, maka Bobby bangun. Atau gini, jika Anes tidur itu adalah P, ini adalah G. Oke. Yang A. P maka G. Kemudian jika Bobby tidur, kalau Bobby bangun itu adalah G, Bobby tidur berarti lawannya, negasi G. Atau Chandra akan bangun. Chandra bangun itu adalah R. Chandra saat ini tidur, berarti negasi R ya. Bangun itu adalah R. Ini tadi adalah R. Maka ini adalah negasi R. Saat ini sedang tidur. Nah, di sini kalau kita ubah, jadinya apa ini? Berarti Q maka R. Yang diketahui itu adalah negasi. Jadinya kan P maka R negasi R. Hmm, Ini
P. P-nya maka R. Kalau negasi R, maka ketemunya adalah negasi P. P. Anes saat ini tidak tidur. Ya, jadi jawabannya adalah yang. Jadi pokoknya kalau atau kita buat implikasi dua jadi negatif. Betul. Dan Next. nggak sih? E. Nggak tahu. Coba Kak bahas. Oke, kita lihat. Seluruh daerah yang diguyur hujan berpotensi mengalami banjir. Wait, wait, wait. Seluruh daerah yang diguyur hujan berpotensi mengalami banjir. Seluruh wilayah Sumatera dan Jawa akan mengalami hujan lebat selama minggu ini. Berarti berpotensi banjir nggak Sumatera dan Jawa? Berpotensi ya. Karena ya diguyur hujan itu berpotensi banjir. Roni tinggal di daerah Banten. Karena tidak ada informasi di Banten itu Banten diguyur itu hujan teh. atau tidak, maka yang E. Ya bener ya. Mm. Walaupun sebenarnya Bentar. Banten itu masuk Jawa nggak ya? Dihitung Jawa nggak ya? Kalau dihitung Jawa, maksudnya kan itu kan masih di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa. Maka, bentar, Roni tinggal di daerah Banten. Tempat tinggal Roni pasti mengalami banjir. Oh, enggak, ini berpotensi ya. Berpotensi itu kan berarti masih dugaan, bisa ya, bisa tidak. Cuma ada kemungkinan, kemungkinannya itu aja. Kemudian, nah yang bisa menjadi jawaban itu adalah yang B. Kalau Banten itu masih dihitung pulaunya ya. Kadang kan kalau orang Jawa Barat itu kan nggak mau disebut orang Jawa. tapi kalau misalnya berarti ini mah walaupun kita tahu nih walaupun udah dikasih tahu nih soalnya Banten itu tuh daerah mana ya udah Hmm, pengetahuan umum aja ya penganggapan hmm, di Jawa gitu ya, nggak informasinya nggak lengkap ya maksudnya enggak. harus jawab informasinya nggak lengkap gitu. Hmm, gitu. Oke, and next. Wait, wait, wait. Tiga. Masih loading. Ya, silakan. Yang A. Semua orang pasti pernah merasakan marah dalam hidupnya. Terdapat berbagai cara untuk mengekspresikan rasa marah. Contohnya adalah melampiaskan langsung ke lawan bicara, memilih diam tanpa bicara sepatah kata pun pada orang yang membuat marah, atau memilih menghindari orang tersebut. Jika diketahui bahwa Rio sedang merasa marah pada sahabatnya,
Reza, simpulan yang paling tepat adalah yang A. Yang sama. Karena ini pilihannya masih banyak ya. Nggak bisa kita sebutkan salah satu. Oke, next. Yang ada hubungannya gitu kalau Maaf, gimana Kak? yang apa sih Kak yang kayak sinonim Kurang gitu. kurang jelas, maaf, maaf. Itu tuh banyak soalnya tuh kayak sinonim atau enggak yang si kata-katanya tuh berhubungan satu sama lain itu loh. Apa sih namanya itu tuh? Yang kayak misalnya Indonesia, Indonesia, Jakarta, terus Jepang titik dua. Oh, analogi ya. Heeh. Mau itu? Boleh itu ini dulu deh. Oke. Coba tipsnya apa ya kalau analogi mah kayaknya apa ya tipsnya kayak Kalau analogi itu tipsnya bisa mengubah soal itu dalam bentuk kalimat atau pertanyaan. tapi Saya- cobain. Nah, ini. Jawabannya A bukan Pak ini. Iya nggak sih? Ah, oke. Mandor titik-titik sama dengan titik-titik karyawan. Kalau A, mandor itu atasannya buruh, berarti supervisor itu atasannya si karyawan. Ya, jawabannya Iya adalah bener yang kan? Oh betul. iya. Ya, Ini apaan? Tikanya D. Suhu. suhu. Oke. Hmm. Jam itu mengukur waktu, maka termometer itu mengukur suhu. Oke. Wait. Saya kopikan dulu. Ya, yang B. Ya, bodoh itu terjadi karena apa? Karena kurang ilmu. Kurus itu kenapa? Karena kurang gizi. Betul. Next.
Nggak ngerti. Nggak tahu. Jika X memiliki hubungan yang sama dengan kepercayaan, seperti yang dimiliki oleh kesalahan terhadap Z, maka apa X dan Z tersebut? Oke, di sini. Atau juga bisa di sini. Tapi kita coba lihat yang paling cocok. Kalau kepercayaan, itu kan karena yang dikatakan itu adalah kebenaran. Bisa ya. Kepercayaan itu juga bisa bermakna keyakinan. Keyakinan. Oke, tapi kita lihat antara C dan E, mana yang paling cocok. E. Aku salah belum tentu bohong. Kenapa tadi, Kak? Tapi benar. Maaf, nggak puji. Nggak bunyi. Kalau salah belum tentu bohong. Kalau, Salah belum tentu bohong gitu, kebohongan. oh, salah belum tentu bohong. Ya, ya Ya. betul. Jadi jawaban yang kita adalah yang E. Keyakinan itu berhubungan dengan kepercayaan, sedangkan kesalahan itu berhubungan ketidakmampuan. Gitu. Kalau tidak mampu melakukan sesuatu, maka pasti akan melakukan kesalahan. Next. Next. Kak, habis ini mau nanya kemampuan berhitung. Boleh? Aku kayaknya lihat deh di soal Kak Yunus tuh ada soal yang baru, terus aku kayak bingung nih. Kode berapa? Nanti ya, nanti aku kiriin dulu aja. Aku nyari dulu soalnya, lupa. Hmm. Coba next satu lagi. Kode berapa? Bentar, yang Kak Yunus dulu aja, contoh yang itu dulu aja, yang apa? Masih yang tadi aja dulu. Analogi tadi. Heeh. Oh ya. Tadi teh. Aku lupa Kak Yunus inget nggak soalnya? Oh ini nih. Eh, Ya udah itu dulu aja deh, soal ini dulu ya, Kak Yunus dulu aja. Cerdas. Apa? B. B. Ya. Bener ya? Ya. Kak Yunus, Hmm. aku lupa kodenya berapa, cuman Kak Yunus tuh buat soalnya jadi akar pangkat tiga ada Oh banyak itu. banget itu. Ya. Aku kayak ini gimana? Ada titik-titik. Saya carikan ya. Heeh. Itu coba. Oh ini. Mana coba lihat Kak. Ini ya. Betul ya. Ini tuh kayaknya pakai rumus itu enggak sih Kak? Yang urutan yang itu bukan ya? Yang mana sih? Pakai pemisalan. Jadi gini. Kalau kita ini kan berlangsung terus-menerus ya. Ini kan ada titik tiga. Artinya di sini nanti masih akar pangkat 3 dari 9, Hmm. akar pangkat 3 dari 9 dan seterusnya. Nah, kita buat pemisalan dulu. Yang mana ini adalah akar pangkat 3 dari 9 yang dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 9 kali Hmm. akar pangkat 3 dari 9 Hmm. dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita pangkatkan dengan 3 kiri dan kanan, Hmm. berarti nanti
kita mempunyai X pangkat 3. Maka yang di sini, akar pangkat 3 yang paling luar, itu kan hilang ya. Berarti tinggal 9 kali akar pangkat 3 dari 9 kali akar pangkat 3 dari 9 dan seterusnya. Nah, ini tadi kita sudah tahu. Yang ini tadi apa sih? Yang ini tadi kan sama dengan yang ini ya. Sama aja ya. Itu tadi apa? X. Nah, kita punya X pangkat 3 dikurangi sama dengan 9X. Maka di sini nanti bisa kita lakukan seperti ini. X pangkat 3 dikurangi 9X sama dengan 0. Ini dipindah ya. Dipindah. Kemudian, ini sama-sama punya X ini. Keluarkan X-nya. X min 9 sama dengan 0. Ini Kenapa nggak pangkatnya X 2 ya. 2? Pangkat 2. Pangkat 2. Kemudian, X kuadrat min 9 itu bisa kita uraikan. Ini kan 9 itu kan 3 kuadrat ya. Jadi kalau ada X pangkat 3, kalau ada bentuk seperti ini, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B, A min B. Kalau ada X kuadrat dikurangi 9, itu kan 3 kuadrat, maka menjadi X plus 3, X min 3. Di X plus 3, X min 3. Sama dengan 0. Nah, X yang di sini berarti X-nya sama dengan 0. Yang di sini X-nya sama dengan min 3. X yang di sini X-nya sama dengan 3. Oke, kita lihat. Kita lihat. Ada 3 kemungkinan. Yang kita cari tadi itu kan sebenarnya nilai X ini ya. Ini itu sama dengan berapa sih? Nggak mungkin 0 ya. Nggak mungkin. Karena ini adalah ada bilangannya. Kemudian tadi muncul min 3 nih. Kemudian ada muncul 3 juga. Nah, kita tinggal lihat mana yang ada di dalam pilihan. Oh, munculnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah yang. Jadi nggak mungkin ada minus 3 ya jawabannya. Ya, nggak mungkin. Oke. Kak, bentar. Wait. Sama yang ini nih, yang TIU 328 yang soal cerita. Bruto, yang gitu-gitu aku belum belajar. Oh, boleh. 328. Oke, sudah nemu. Kak, kalau hari Jumat pagi Kak Yunus bisa nggak jam 6? Gimana Kak? Maaf, suaranya kurang Kalau jelas. misalnya hari Jumat malam bisa nggak? Jumat malam, Jumat pagi Jumat pagi bisa. jam 6. Kak, Jumat ini yuk yang figural. Boleh? Aku nanti, Kak Yunus ada contoh soalnya nggak? Nanti aku kerjain dulu tuh itunya. Ada. Nanti Kak Yunus uploadkan ya untuk yang figural ya. Nanti aku tinggal ngerjain dulu gitu, Hamin 1. Boleh. Oke. Nah ini gimana sih? Aku nggak ngerti. Ngitungnya gimana? Bruto teh aku cari di googling teh kayak nilai kasarnya gitu loh. Oh, bruto itu isi plus kemasan. Oh, isi plus kemasan. Isi plus kemasan. Kalau neto itu isinya aja. Dede diem, Dede. Kemudian, sekotak anggur dengan packing kayu dibeli oleh seorang pedagang dengan brutonya adalah 50. Berarti 50 itu adalah kayu plus anggurnya ya. Brutonya itu adalah 50 kg. Persentase kotak kayunya itu adalah 4%. 4% dari apa? Dari 50 Dari kg. 50 kilo berarti. Oh. Kayu sama dengan 4/100 dikalikan dengan 50. Ini kan coret 2 ya. 4 dibagi 2 berarti hasilnya adalah 2 kg. Kayunya 2 kilo. Oh, Berarti kayunya. anggurnya Oh iya, 48 ya. 48 ya. Kemudian, Untung. Terus habis jika, itu jika anggur dijual dengan harga 25 per kilogramnya, maka pedagang tersebut akan mendapatkan untung sebesar 125.000. Oke, kalau ini kita kalikan dengan 25, 48 dikalikan dengan 25.000. Oke, kita gunakan cara cepat. 48 itu berapa kali 4? Ini adalah 12 kali 4. Kak, BTW tulisannya kenapa nggak keluar? Kakak nulis nggak? Nulis itu. Tapi Nggak nggak muncul, ada. tak?
Nggak Nggak muncul. muncul. Serius. Bentar, bentar, bentar. Atau karena jaringannya ya. Saya Eh, stop dulu ya. Astagfirullah, Kak. Muncul. Aku lihat soalku yang aku ya sendiri. Makanya. Oke. Oh iya iya iya. Yang di sini paham? Oh ya, ngerti ngerti. Oh, jadi Oke, bruto tuh kasaran ya. kasarannya. Jadi kayak si dalam sama si ke packagingnya. Betul. Nah, ini tadi saya gunakan cara cepat. 48 kali 25 untuk menghitung pendapatan yang didapatkan pedagang. Mm, Nah, 48 itu 4 kali berapa? Oh, 4 kali 12. Kenapa mm, kita gunakan 4? Agar ini nanti bisa menjadi 100.000. Biar sempet 100.000 kali kali kan tiga. 12, berarti 1.200.000 ya. Mm, 1,2 juta. Ternyata untungnya adalah 125. Ya udah tinggal dikurangi aja ya 120. Berarti modalnya itu kan cuma ini ya. Mm. 1.500.000. 1.050.000. Oke oke oke. 1 juta. Oh ya, ngerti ngerti ngerti. Modalnya adalah ini. Oh, Oh nggak ada ya? kok nggak ada? Oh ini nih, salah salah. Ini bukan 05, 75. 75. Ah, Ya, ah. salah ini nulisnya saya. Terus habis kayak gitu, bentar. Nah, ini coba ya, yang 323 Kak, yang bruto lagi ya. Sekarung tepung berat brutonya adalah 25 kilo dan berat karung 3 ons. Neto apaan? 323 ya. Heeh, Oh ini. heeh. Oh ini sudah saya kerjakan. Jadi muncul jawabannya. Tepung beratnya ons. Kak, kalau 1 ons teh berapa gram sih? 100. 100. Kalau mau patokan gampang, 1 kilo itu 10 on. Kak, ada rumusnya nggak? Coba ditulisin lah apa aja. Maksudnya teh harus diapalin. 1 kilo itu Heeh, sama dengan 10 ons. heeh, Ons. Kalau heeh, 1 ons itu adalah 100 gram. heeh. Terus? Berarti kalau 1 kilogram, berarti 10 kali 100 ya. 1.000 gram. Hmm. Oke. Kemudian, sekarung tepung brutonya itu adalah 25. Berat karungnya adalah 3 ons. Ini kalau kita jadikan ons, berapa jadinya? Hmm, jadinya 25.000, 2.500. 2.500. Kita kurangi berat karungnya ya. 2.500 kan bener? Hmm. 250. Oh, 250. Hmm. Hmm, itu Berarti 2, 4, 7 ya. 247. Ons. Hmm. Nah, kalau 10 ons itu sama dengan 1 kilo. Maksudnya nanti nolnya kita kurangi 1. Atau kita bagi 10 ya. Maka ini agar jadi kilo, kita bagi 10. Berarti komanya di sini. Hmm. 24,7. Neto teh apa? Neto itu isinya aja. Isinya aja. Oh, Hmm. oh, oke 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 oke. Oke, 2, berapa? 2,47 ya. 24,7. Oh, oke. Oh iya, bentar. Kemarin tuh ada lagi yang susah yang aku tidak bisa mengerjakan bareng-bareng. Bentar. Nah, ini coba tiu 299 Kak, itu coba satu lagi. 299. Mm-mm. Soalnya itu kayaknya harus pakai yang kemungkinan apa sih, peluang apa sih gitu. Oke, ini kamu. Nah, dalam sebuah kotak terdapat 20 bola yang terdiri dari bola merah, biru, dan hijau. Diambil sebuah bola secara acak dari dalam kotak tersebut. Jika ada 4 bola merah dan 7 bola biru,
merah itu ada 4, biru itu ada 7, berarti sisanya merah, biru, yang sisanya berarti hijau ya. Heeh. Hijaunya ada berapa? Ya udah tinggal dikurangin tuh. Nanti kurang. Ini 11 ya, berarti tinggal Iya. 9 ya. Heeh. 9. Ini tadi diambil sebuah bola secara acak dalam kotak tersebut. Jika ada 4 bola merah, 7 bola biru, peluang terambilnya bukan bola merah. Kita hitung. Yang bukan merah, itu kan di sini ya, Iya biru kan, dan hijau ya. Ada berapa sih? Itu 16. 16. Peluang bukan merah, bukan merah. Itu berarti banyaknya yang bukan merah dibagi dengan banyaknya keseluruhan bola. Yang bukan merah tadi ada 16 ya. Heeh. Keseluruhan bolanya ada berapa? Oh, 20. 20. 20. Berarti 8/10. Hmm. 0,8. Oh, iya, iya, iya. Sip, 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 ya udah. Kak Zunas, ya udah nanti dilanjutin Jumat pagi aja ya. Aku mau pagi Oke. aja. Ya, Tapi gitu Kak kayaknya Nana. kan, Nanti untuk yang figural saya uploadkan dulu ya. nanti aku kerjain mulai besok ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kak Zunas, Oke. makasih banyak ya. Oke, sama-sama Oke. Kak Nana. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke.